Halo Sobat Orista, apa kabar? Senang sekali kali ini bisa kembali lagi di Orista, obrolan ringan sekitar kita bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Biasanya, Sobat Orista hanya mendengarkan via audio. Saat ini spesial dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, kami hadir dengan format audio visual. Rasanya lebih dekat ketika kita bisa ngobrol secara tatap muka. Saya Lia, pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yang akan menemani obrolan pada kali ini. Tema kita adalah Masa Depan Literasi Kota, Perpustakaan untuk Semua. Kita akan ngobrol tentang bagaimana perpustakaan tetap relevan, bahkan semakin penting di era digital. Sekaligus bagaimana kolaborasi multi pihak bisa menguatkan ekosistem literasi di kota ini. Baik, telah hadir bersama kita ada dua narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Thorik Tri Prabowo MIP PhD, dosen ilmu perpustakaan di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah sahabat saya sejak kuliah. Baik, kemudian ada Bapak Endro Sulaksono, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, yang akan berbagi pandangan dari sisi kebijakan dan dukungan legislatif. Baik, tak hanya itu, ada juga Sobat Orista dari masyarakat yang ikut menyimak langsung di ruangan ini. Nanti kita beri kesempatan kalau ada yang ingin nimbrung atau bertanya singkat, jadi ini tidak hanya sekedar talk show, tapi benar-benar obrolan kita bersama. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Saya manggilnya Pak atau Mas ini? Baik, oke Mas Thorik. Banyak yang bilang budaya membaca sekarang tergeser oleh scrolling media sosial nih. Nah, menurut Mas Thorik, masihkah perpustakaan itu relevan di era yang seperti sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi yang Mbak Lia tadi sampaikan itu betul sekali ya. Jadi budaya scroll itu sekarang menjadi budaya baru ya. Tidak hanya anak muda tapi juga yang dewasa juga demikian begitu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian itu menggantikan peran perpustakaan? Saya pikir tidak meniadakan peran perpustakaan, tapi justru di situ muncul relevansi bagi perpustakaan untuk tetap eksis. Yang pertama, dulu ketika sebelum adanya internet, kita membaca melalui buku. Yang mana itu risikonya, paling bukunya nggak ada kalau dicari di perpustakaan. Ya, itu risiko terbesar saya pikir ya. Tapi yang sekarang kondisinya agak berbeda. Justru informasinya tumpah ruah atau terlalu banyak. Yang mana antara yang benar dan yang salah tercampur aduk. Nah, di situ peran perpustakaan justru semakin penting untuk mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat. Mana yang benar, mana yang salah, begitu. Karena sebagaimana prinsip perpustakaan, yaitu library is a growing organism, atau perpustakaan adalah organisasi yang berkembang. Jadi ketika masyarakat berkembang, tugas perpustakaan juga berkembang. Jadi saya pikir justru di situ relevansi perpustakaan untuk mengedukasi masyarakat, mengakses informasi yang serba banyak ini. Oke, baik. Kalau begitu perpustakaan sebaiknya harus bertransformasi, nggih. Betul. Bisa nggak Pak ceritain kalau misalnya, Pak lagi Mas ya, bisa nggak Mas kita ceritain kalau misalnya perpustakaan modern itu seperti apa kalau kita bertransformasi? Terus perpustakaan lama itu apa bedanya sih dengan perpustakaan lama? Baik, dulu orang akan bilang perpustakaan yang bagus itu yang koleksinya lengkap, banyak begitu ya. Tapi faktanya sekarang orang akses informasi tidak hanya di buku, ya. Jadi mengakses informasi juga ada di internet. Sekarang lebih canggih lagi, ada namanya AI ya Pak. Yeah. Ada AI. Jadi ada perilaku, ada pergeseran paradigma atau shifting paradigm ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Apa itu pergeseran paradigma? Paradigma perpustakaan masa lalu itu namanya collection centric atau semuanya berbasis koleksi. Yang tadi saya bilang. Kalau koleksinya banyak, itu perpustakaan yang bagus. Tapi kalau yang sekarang adalah perpustakaan itu adalah user centric atau berbasis aktivitas pengguna. Jadi perpustakaan yang edukasi atau aktivitas untuk penggunanya banyak, justru itu yang bagus. Karena informasi tadi udah banyak.
Jadi perpustakaan itu menyediakan informasi tidak hanya yang ada di dalam perpustakaannya, tapi juga yang di luar juga, yang internet, kemudian ada AI dan sebagainya. Nah, kita menjadi hub atau penghubung antara pengguna dengan informasi yang tadi, yang sangat banyak tadi, yang tidak hanya ada di dalam perpustakaan kita. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau dulu itu adalah berbasis koleksi, yang sekarang adalah berbasis aktivitas atau kebutuhan pengguna. Oke, Gitu, baik. Pak. Ya. Kebetulan perpustakaan kita juga banyak aktivitas literasi-literasi yang Ya, bisa betul. dilakukan oleh masyarakat. Kemudian kita juga pentingnya untuk membangun generasi literate di lintas usia. Nah, strategi apa ya Pak yang bisa dilakukan agar anak-anak, remaja hingga orang dewasa itu sama-sama tumbuh dengan budaya literasi? Iya. Nah, untuk menemukan literasi itu tentu kita harus tahu siapa yang akan kita hadapi begitu ya. Jadi kalau ditanya itu pasti strateginya beda-beda. Misalnya anak-anak itu kecenderungannya bermain. Maka kita harus memasukkan atau memberikan stimulusnya itu dengan konsep misalnya bermain ya. Jadi ada ruang baca anak mungkin ya kalau di perpustakaan kota. Di situ ada tidak hanya buku, tapi mungkin ada game-game edukatif seperti mungkin permainan rubrik, kemudian atau game yang lain ya yang kemudian bisa menstimulus minat baca. Anak-anak remaja beda lagi. Anak-anak remaja lebih senang situasi yang lebih interaktif, yang kemudian mungkin ada karena mungkin mereka senang dengan media sosial, kemudian senang eksis dan sebagainya. Mungkin ada pelatihan literasi digital gitu misalnya ya, literasi digital, kemudian juga aktivitas-aktivitas sosial yang lain ya. Anak muda karena sekarang terlibat dengan banyak aktivitas sosial. Kemudian yang generasi yang sudah agak senior ya, bukan tua ya tapi senior gitu, atau senior citizen itu mungkin banyak karena problem sekarang banyak ya, termasuk kesehatan misalnya. Mungkin bisa dikasih literasi ekonomi, kesehatan gitu ya, karena itu tantangan-tantangan anak-anak atau remaja, kemudian juga orang tua ya. Nah itu saya pikir juga perlu digalakkan gitu. Ya, jadi kalau kita simpulkan tadi ya, jadi anak-anak itu lebih ke permainan gitu ya. Kemudian anak-anak remaja mungkin ke literasi digital, aktivitas berbasis teknologi gitu. Baru yang orang tua nanti literasi kesehatan, literasi ekonomi begitu. Ya, karena itu yang menjadi problem setiap generasi. Jadi mendidik atau memunculkan atau menyemai benih literasi itu sesuai dengan zamannya atau generasinya. Oke, baik, luar biasa, benar sekali Pak. Oke, kalau kita bisa tarik lebih dekat ke Yogyakarta ya. Kalau Yogyakarta identitasnya kita kan sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Kira-kira apa Pak harapan terbesar untuk masa depan literasi di kota Yogyakarta itu? Iya, kalau harapan saya ya, karena Jogja ini kan tadi kita sempat ngobrol di luar dengan Pak Tri, dengan Bapak Ibu yang lain juga. Jogja itu adalah parameter literasi Indonesia ternyata. Jadi atau bukan parameter, tapi barometer ya. Jadi literasi kita semestinya ya itu dipertahankan ya. Yang pertama tentu kalau itu memang masih menjadi leading ya di Jogja, itu saya harap dipertahankan. Kemudian tadi, jadi kita di lintas generasi tadi Mbak, di lintas generasi tadi kita juga bisa survive. Jadi jangan hanya fokus di anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah, tapi juga tadi ya yang di luar juga. Karena kalau anak sekolah itu mereka terbantu karena masih ada gurunya, masih ada kurikulumnya. Itu mereka masih belajarnya masih dikontrol gitu. Tapi kita juga perlu fokus dengan tadi yang anak-anak orang tua atau yang sudah tidak sekolah. Karena mereka kan harus terus belajar toh. Jadi kita perlu menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat. Jadi itu saya pikir yang perlu menjadi concern dari Jogja sebagai kota budaya, kota pendidikan ya. Dan itu saya harapkan bisa menjadi barometer gitu. Oh iya, belajar sepanjang hayat ya Pak ya. Betul. Oke, baik ke Pak Indro nih Pak. Iya. Pak Indro, dari sisi kebijakan sejauh mana perhatian DPRD terhadap peran perpustakaan dalam mewujudkan Yogyakarta itu sebagai kota yang literate? Iya, tadi banyak dari Mas Rik ya, banyak masukan juga karena perpustakaan harus berkembang. Sebenarnya di Kota Jogja sudah ada Perda Perpustakaan nomor 11 tahun 2022. Tapi kalau melihat perpustakaan harus berkembang, harus
harus melihat keadaan semula. Memang banyak masukan, Mas. Sebenarnya kita dari DPD Jogja mau mengoptimalkan regulasi soal perpustakaan. Kita melihat juga kurang optimal juga. Karena kita sering berdiskusi dengan Dinas Perpustakaan Kasipan. Kita ngomongin perpustakaan itu. Tapi kadang juga adanya seperti ya, teman-teman dinas ada ego sektoral. Oh, ini punya dinas ini, punya dinas ini. Sebenarnya kalau kita melihat seperti di Bandung lah, di Bandung itu semua dinas saling membantu. Di mana Dinas Perpustakaan Kearsipan jadi pilot project di Bandung, di mana teman-teman dinas kalau kearsipannya bagus bisa dilihat dari Bandung, lihat dari lacinya isinya sandal sama sepatu, berarti kearsipan nggak bagus. Kalau dilihat dari laci mejanya arsip atau perpustakaan buku yang begitu bagus, yang lebih banyak, berarti dilihat dari perpustakaan arsipnya juga bagus. Makanya sini kan kita perlu butuh adanya saling membantu antar dinas. Di mana dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan kearsipan, juga mungkin dinas DP2KB, itu dinas pendidikan perempuan sangat saling membantu lah, gitu. Oke, baik. Jadi kerjasama antar dinas nih, Pak G. Oke, baik. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Yogyakarta itu punya identitas kuat, yaitu kota pendidikan dan kota budaya. Bagaimana Komisi D melihat posisi strategis perpustakaan dalam dua identitas ini, Bapak? Kita melihat kota Jogja, jangan sampai kita hilang dengan kota pendidikannya. Karena kota-kota lain ingin merebut identitas Jogja kota pendidikan. Seperti di kota lain juga bagaimana mereka membahayakan minat baca masyarakat, minat baca adik-adik kita, para pelajar mahasiswa. Makanya kita sangat mendukung sekali. Kita membentuk regulasi, tadi juga kita bertemu dengan teman-teman di luar juga ngobrol juga. Perpustakaan harus butuh inovasi, Mas Indro. Nah, kita juga mungkin bisa menampung masukan dari masyarakat untuk mungkin dirubah lagi perpustakaan yang sesuai dengan masyarakat yang ada di Jogja. Oh gitu. Baik Bapak, jadi disesuaikan ya Bapak? Iya. Kita juga mendukung Dinas Perpustakaan adanya akademi literasi, Mbak. Tapi ya kita akan lihat juga dengan anggaran, karena ini juga efisiensi. Kita mendukung akademi literasi yang ada di 4 cagar budaya yang ada di Kota Jogja. Semoga ini bisa teranggarkan, karena kita juga sangat efisien sekali anggaran ini. Kita sekarang memang tidak bisa untuk seperti dulu setahun sebelumnya. Kita sangat menghemat sekali anggaran di Kota Jogja. Oke Bapak, kalau terkait dengan langkah nyata Pak, apa yang bisa dilakukan agar perpustakaan itu tidak hanya sebagai tempat membaca seperti yang tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Torek, tapi juga bisa menjadi pusat aktivitas literasi, ruang kreatif, dan ruang pemberdayaan untuk lintas generasi. Ya. Kita ngomongin sebenar-benarnya dari Komisi D itu kepingin juga Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Jogja ini adanya program yang sangat untuk masyarakat. Seperti kita kemarin kita diskusi dengan teman Dinas Perpustakaan. Apa sih program-program yang menjadi ujung tombaknya di masyarakat? Jangan sampai program-program yang ada di Dinas Perpustakaan Kearsipan itu copy paste aja. Gitu. Contohnya di masyarakat sekarang adanya literasi budaya. Mereka di setiap masyarakat kepingin melihat, asal mulanya nama kampung mereka masing-masing. Dan tadi Mas Ri juga bilang soal anak-anak ya.
generasi anak-anak juga memang sangat kurang sekali. Kita mau ngomong apa karena kita juga satu terbentur masalah anggaran, terbentur soal masalah soal tadi soal adanya ego sektoral di antar dinas. Kita kepingin juga di pemerintahan Pak Hasto sekarang ini, yuk dinas perpustakaan ada program yang menjadi ujung tombak di masyarakat. Contohnya lagi tadi perpustakaan yang sesuai dengan regulasi, adanya perpustakaan warga, perpustakaan di tingkat kampung, perpustakaan di tingkat komunitas, itu sangat membantu juga literasi di masyarakat. Ya. Oh iya, oke baik Pak. Sebenarnya kita juga ada ya Pak ya kampung baca, Iya. seperti itu juga ada. Oke Bapak, baik kalau misalnya kita membayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan, seperti apa Pak harapan DPRD terhadap literasi di Yogyakarta? Ya harapan kita sangat tinggi sekali Mbak, karena sekarang juga kebutuhan juga pengetahuan soal perkembangan tadi AI, tadi soal komunikasi, soal teknologi, itu sangat tergantung sekali untuk makanya Dinas Perpustakaan Kota Jogja ini kita dorong jadi ujung tombak seperti di kota lainnya menjadi ujung tombaknya di masyarakat. Karena pengetahuan kalau tidak adanya tadi perpustakaan atau literasi yang digital juga percuma kita juga menyaring informasi yang baik atau yang enggak baik itu jadi susah. Iya. Kita juga mendorong juga adanya pelatihan AI juga di Dinsos sih adanya. Ini jadi bisa membantu masyarakat berhutan ini. Ada pelatihan AI tadi untuk membantu masyarakat juga bisa mengetahui apa yang informasi yang baik atau yang tidak baik. Gitu. Iya Bapak, terima kasih ya Pak Iya. ya. Berarti emang harus ada kolaborasi dari multi pihak ya Pak ya, supaya kegiatan perpustakaan bisa berjalan dengan Iya. baik. Oke Pak Torik, tadi kan Pak Endro sudah menyampaikan ada pentingnya adanya kolaborasi multi pihak agar literasi tidak berjalan secara sektoral. Dari kacamata akademisi nih Pak, seperti apa model kolaborasi yang bisa efektif diterapkan di Yogyakarta? Ya, kolaborasi yang efektif di Yogyakarta ya. Saya pikir Jogja itu sudah masuk kategori masyarakat yang mandiri ya. Lagi-lagi Jogja sebagai kota pelajar ya, masyarakatnya saya pikir juga terpelajar ya, dan mereka punya kemandirian yang bagus untuk belajar, itu yang pertama. Sehingga sebenarnya Jogja itu tinggal ininya aja. Kalau di musik itu ada konduktor ya, atau apa, orang yang mengarahkan gitu. Karena di Jogja itu misalnya siswanya sudah literate, gurunya sudah literate, masyarakatnya sudah literate. Itu tinggal kalau konduktor itu pakai orkestra ya. Jadi biar ensemble atau biar harmoni. Karena mereka sudah punya modal yang kuat, pengetahuan yang kuat dari background masing-masing ya. Misalnya tadi ya ada masyarakat, guru, kemudian mungkin pustakawan juga dan sebagainya. Ya, itu tinggal nanti diberikan ruang saja. Sebagai contoh, misalnya Perpus Kota tadi saya pikir sudah bagus, memiliki langkah yang bagus. Misalnya memberikan ruang untuk teman-teman di komunitas untuk menampilkan sesuatu yang mereka punya di Perpus Kota. Kemudian juga ada misalnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk ada lomba-lomba dan banyak yang lainnya. Yang saya pikir tadi kata kuncinya adalah diberikan ruang untuk berdialog. Karena dengan dialog itu nanti mereka potensinya muncul. Oh, saya punya ini, saya bisa ini, bisa ditampilkan di sini. Waktunya ini misalnya. Nah, kalau sudah ada itu saya pikir sudut pandang kita jadi lebih luas. Jadi kadang-kadang problem itu menjadi kayak sulit diatasi karena kita tidak berdialog kan. Jadi kalau kemudian yang dengan potensi yang dimiliki Jogja, yang mana sebagai salah satu barometer kota pelajar, saya pikir tinggal diberikan ruang untuk berdialog dan kemudian di situ nanti akan muncul ide-ide gagasan baru yang bisa diimplementasikan atau diadaptasi bersama-sama. Oke, baik. Berarti emang harus ada ruang khusus untuk mereka secara sendiri-sendiri ya, dari anak-anak, Betul. dewasa, dan mungkin untuk lansia juga. Betul. Juga mungkin menambahkan sedikit ya, tapi yang tadi saya sampaikan mungkin juga ada peran
pihak pemerintah, Ya, Dewan itu. juga gitu Pak ya. Iya. Support itu saya pikir juga penting sekali ya untuk melihat tadi. Jadi nanti kalau itu didukung dari banyak pihak, ya insya Allah literasi Jogja sekarang misalnya yang terbaik itu jadi lebih baik lagi. Iya. Nggih. Amin. Gimana Pak Indro? Setuju sekali. Adanya ruang dialog saya sangat setuju sekali. Jadinya dinas perpustakaan ini tidak cuma tempat untuk membaca atau apa, adanya ruang dialog atau ruang pertemuan antara masyarakat bagus juga. Ya. Bisa juga dipakai untuk aula di dinas perpustakaan, bisa jadi tempat bertemunya para komunitas, itu juga bisa dilakukan. Jadi adanya dialog sini gitu. Iya, dialog antar masyarakat dengan Iya. komunitas tertentu gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Sekarang kita beri kesempatan untuk Sobat Orista yang sudah hadir di ruangan ini. Monggo siapa yang ingin mungkin berbagi pengalaman atau pertanyaan singkat kepada para narasumber kita. Monggo silakan. Baik, saya Agung Nugroho dari Forum TBM Kota Jogja. Ada kata bijak yang mengatakan senang membaca itu bohong, kecuali terpaksa dan dipaksa sehingga menjadi kebiasaan. Nah, dari kata bijak ini pertanyaannya dua. Untuk kita bisa memaksa, itu dengan cara seperti apa agar anak-anak remaja itu bisa membaca. Jika terpaksa yang mendatangkan motivasi itu seperti apa sehingga mereka betul-betul bisa membaca, senang membaca dan sebagainya. Nah, faktanya sekarang ini kan kita lihat ya, di era digital itu ternyata tidak menumbuhkan minat baca, tetapi minat bermain HP-nya. Nah, ini yang membuat kita khawatir. Nah, mungkin itu pertanyaan kami. Kemudian yang kedua dari kebijakan. Nah, ternyata ada unsur intervensi yang harus dibuat sehingga kebiasaan-kebiasaan membaca itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dari pihak DPLD itu bagaimana kebijakan di kota terkait kebijakan literasi remaja. Kalau dulu ada JBM itu bagaimana begitu, sehingga betul-betul masyarakat itu punya tanggung jawab dan ada sanksinya ketika literasi tidak dijalankan dengan baik di tengah masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Jadi tadi terkait minat membaca, karena sekarang kan di era digital itu malah kebanyakan main HP ya Pak ya, bukan membaca yang benar-benar membaca mungkin. Oke, baik. Langsung saja monggo Pak Torik. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Agung ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali Pak. Jadi ternyata teknologi itu malah minat yang muncul minat scroll Pak ya. Kalau di anak-anak muda itu. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan minat baca? Karena ternyata nggak ada itu minat baca ya. Itu bohong ya. Yang ada karena dipaksa. Tapi saya juga percaya satu hal Pak Agung. Jadi terutama yang di anak-anak dan remaja Pak ya. Jadi mungkin ilustrasinya kayak gini. Mungkin anak-anak atau anak usia sekolah ketika diminta menghafal pelajaran itu agak susah ya, pelajaran di kelas ya. Mungkin diminta belajar itu agak susah. Tapi dia tidak diminta, kemudian tapi dia nggak diminta, tapi dia bisa apal satu hal yang mereka sukai. Contoh, pemain bola. Itu kan nggak ada ya, yang nyuruh kamu harus hafal pemain Liga Inggris. Tapi anak-anak usia 6, 7 barangkali, itu hafal semua Pak. Cepet banget. Dan dengan cara yang nggak kita tahu gitu. Mungkin dia baca YouTube, lihat YouTube, baca buku majalah bola dan sebagainya. Nah, saya melihat itu kok kayak ada potensi gitu Pak. Jadi bagaimana ya, kalau bagaimana minat baca itu kita masukkan atau kita infiltrasi ya melalui minat-minat mereka. Jadi anak yang suka bola mungkin kasih dulu majalah bola. Anak yang suka kendaraan Pak ya, mungkin bisa dikasih dulu majalah-majalah kendaraan gitu ya. Nah, dan yang lainnya. Yang perempuan juga mungkin ada minat yang lain, atau yang perempuan mungkin juga suka otomotif juga nggak masalah gitu. Dan nanti kok kemudian saya menduga kalau dari hal-hal kayak gini itu lebih alami, lebih natural. Karena kecenderungan itu akan lebih kuat ketika muncul dari dalam diri. Karena kalau dari luar kan tadi ya, oh saya nggak baca karena takut dihukum atau ada sanksi begitu ya. Jadi itu saya nggak yakin akan bertahan lama. Kecuali tadi ada dua paksaan yang mungkin juga
positif ya tanda kutip, mungkin paksaan karena dia kalau nggak melakukan ini maka akan kerugian ini gitu ya. Contoh tadi misalnya kalau nggak belajar maka nilainya akan kurang bagus gitu. Nah sekarang peran guru juga penting kemudian. Kalau di sini bagaimana menumbuhkan minat ingin tahu. Nah jadi anak-anak ini distimulus rasa ingin tahu. Bagaimana guru itu bukan mentransfer pengetahuan ya, tapi juga menstimulus agar ingin tahu terus sehingga dia penasaran. Sebagaimana tadi bola. Ini pemain ini siapa sih? Nah, dia nyarinya kan dengan berbagai cara. Jadi saya pikir itu Pak. Jadi yang pertama kalau mau kasih stimulus yaitu dengan cara hal-hal yang mereka sukai dulu. Ya, mungkin dari minatnya, hobinya gitu ya. Kemudian yang kedua kalau kemudian itu harus dipaksa dengan cara yang agak kreatif juga. Jadi nggak terkesan memaksa gitu. Jadi mungkin ini peran guru juga orang tua, juga pustakawan ya. Itu bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu. Mungkin kalau di kelas bisa dikasih game, permainan gitu ya kalau guru. Kemudian kalau orang tua di rumah mungkin ditaruhlah di situ bahan-bahan bacaan. Ya kemudian nanti dari banyak bahan bacaan itu sebenarnya dia minatnya apa sih gitu kan. Oh ternyata yang diambil selalu buku tentang otomotif. Oh, udah besok lain kali masukkan lagi tuh buku otomotif. Lagi sehingga dia oh minatnya di situ. Nah, mungkin kalau mau kasih bacaan melalui itu dulu gitu. Jadi ada dua cara Pak ya tadi ya. Jadi melalui minat, yang kedua melalui menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya. Yang mana itu udah nggak ada obatnya Pak. Kalau rasa ingin tahu itu nggak disuruh, bahkan dihukum pun dia akan nyari tahu terus. Kayak orang penasaran gitu. Jadi ini saya pikir challenge untuk semuanya ya. Guru, dosen, orang tua, begitu kalau ingin menumbuhkan minat baca. Oke, baik. Berarti kayak kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Berarti harus dikenalin dulu supaya menjadi sayang. Betul. Dan tresno jalaran soko kulino. Berarti harus apa ya? Harus dibiasakan supaya menjadi tresno, menjadi cinta seperti itu. Mungkin seperti itu nggih Pak Toring ya. Oke, baik. Kemudian kita ke Pak Indro tadi terkait kebijakan literasi dari DPRD, mungkin seperti apa Bapak? Tadi banyak dari Mas Torik ya, secara pengetahuan, secara formal ya. Kalau kita dari kebijakan mesti jam belajar masyarakat. Itu yang kurangnya, ya tadi kurangnya maksimalnya teman-teman juga dinas. Seperti contoh yang beberapa hari yang lalu ada di Mbajiro, ada di tempat pos ronda, di situ ada dari teman Kominfo kan memberikan wifi publik gratis, di mana anak patuh jam belajar masyarakat main HP di situ karena untuk internet gratis karena itu mereka main HP. Tapi karena mungkin dari teman Kominfo tidak adanya batasan, mungkin batasan tadi informasi tadi yang baik atau tidak baik. Terus saya ada masukan dari masyarakat, dari ibu-ibu masukan ke saya lapor ke Pol PP, terus ditindak sama Pol PP. Diberitahu di jam belajar masyarakat jangan main HP. Tapi tadi juga dari Agung saya sangat setuju sekali. Contohnya juga minat baca harus dipaksa. Sekali lagi saya melihat contohnya kota Bandung yang ngapunten karena juga saya lihat di Bandung juga di mana dinas perpustakaan kearsipannya di situ jadi tempat bertemunya antar komunitas, antar generasi, antar masyarakat. Di situ ada tempat untuk dialog juga setiap waktu di dinas perpustakaan kearsipan Bandung. Di sana Bandung ada namanya warung baca. Warung baca itu di tiap kelurahan dipasain ke istrinya Pak Lurah. Jadinya ketua tim gerak PKK. Terus tim gerak PKK dipasain ke RW. Jadinya bahasanya itu anggo mak-mak, ibu-ibu. Harus dipaksa ada di kita. Harus dipaksa untuk benar untuk membaca, benar untuk bisa informasi yang benar gimana toh gitu. Jadi harus benar-benar kita juga kepingin adanya peran serta masyarakat lah. Karena pemerintah wis ngasih kebijakan tapi tidak ada peran serta masyarakat ya berdoa itu. Sebenarnya mungkin masyarakat juga bagus, tapi dari pemerintah juga tidak membantu juga sama aja. Adanya saling membantu lah, antara pemerintah dan masyarakat. Kita kebijakan tadi ya, sementara kebijakan jam belajar masyarakat, mungkin kebijakan yang lain tadi saya melihat contohnya di Bandung aja. Di Bandung
Contohnya tadi warung baca tadi sangat dari sampai ke RW malah di Bandung tuh. Sampai RW yang itu yang jadi penggeraknya ibu-ibu PKK. Itu Mbak. Oh iya, berarti Iya. sampai lini terbawah ya Iya, Pak, kita harus iya. saling bahu-membahu. Dan tidak ada biaya untuk siapa yang jaga warung bacanya, tidak ada biaya untuk dibayar, tapi saling karena apa ya, karena masyarakat karena ibu-ibu PKK juga masyarakat sana sangat kepingin anak-anaknya juga pengen tahu informasi yang benar, pengen tahu juga bisa membaca, bisa menambah pengetahuan juga. Oh Gitu. iya, oke baik. Dari jam belajar masyarakat, kemudian dari masyarakatnya sendiri, Iya, kita harus saling bahu-membahu, saling gotong royong Iya. untuk meningkatkan literasi ya Pak ya? Iya. Iya. Mungkin saya nambah dikit Oke. ya Mbak Lia ya. Terkait sanksi tadi Pak Agung ya. Jadi saya pikir kalau di Perda itu kadang-kadang ada istilah sanksi gitu ya, pasal Iya. sanksi di bawah itu. Itu menurut saya perlu diperhalus mungkin ya istilahnya. Kalau sanksi itu agak radikal gitu istilahnya bahasanya itu. Mungkin ketimbang itu mungkin kita tonjolkan dulu bahwa membaca itu benefitnya banyak. Bahwa kalau nggak baca jadinya rugi. Jadi lebih ke kerugian ya mungkin ya. Jadi mungkin promosi-promosi tentang itu juga penting gitu, dan itu perlu disuarakan. Dan tadi ya mungkin kalau sanksi itu nanti takutnya wah semakin takut gitu, semakin Iya. resisten gitu, karena itu ada keras sekali ya himbauannya. Jadi mungkin kita sosialisasi kalau baca itu benefitnya banyak, dan banyaknya itu multi generasi gitu ya, dari yang paling kecil sampai paling senior gitu punya benefit semua gitu. Dan melalui pendekatan-pendekatan yang tadi yang bertahap gitu ya. Saya pikir itu ya. Dan dengan bahasa yang tadi yang lebih soft gitu Oh istilahnya. iya, kita ubah bahasanya menjadi lebih Lebih nyaman halus kali gitu. ya. Oke. Oke, baik. Baik, mungkin itu ya Pak Agung, jawaban semoga bisa membantu. Mungkin dari yang lain lagi, ada yang ingin nimbrung lagi nih. Oh iya, ada Ibu. Monggo silahkan. Assalamualaikum, saya perkenalkan, saya Maya Ferry Octavia dari komunitas literasi. Pertanyaannya terkait kalau tadi Pak Agung menyampaikan terkait dengan menumbuhkan minat baca, saya lebih menitikan pada kolaborasinya sebenarnya gitu ya. Saya memiliki prinsip bahwa Tuhan itu kuat karena sendiri, tapi manusia itu kuat karena bersama. Artinya sebenarnya kota Jogja ini sebagai kota pendidikan itu sebenarnya sudah satu paket dengan kota literasi begitu. Artinya kegiatan literasi ini tidak akan berjalan ketika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. 5K sebagai bentuk gandeng-gendong yang khas di kota Yogyakarta itu sebenarnya bisa menjadi spirit bagi kita untuk bisa menggerakkan corporate, kemudian komunitas, kampung, kota, keperajaan gitu ya. Nah itu akan ada kampus begitu ya. Nah ini menjadi simbol sebenarnya khas kota Yogyakarta, bagaimana kemudian bisa menggerakkan itu. Nah tadi saya terbetik berkait dengan kampung baca Bapak. Tidak sampai kita kalau di Perda 11 perpustakaan itu ada dari perpustakaan kota, kemudian kemantren, kelurahan, dan ini menjadi khas ketika kampung baca kemudian itu menjadi lini juga untuk di kota Yogyakarta. Dan satu hal lagi, keluarga, karena itu menjadi basic dasar untuk bagaimana menyediakan memfasilitasi ruang baca, ruang literasi bagi anak-anak begitu. Artinya bahwa di lingkungan apapun kita harus menyediakan gitu ya, baik di tingkat kota sampai kepada keluarga sebagai basicnya. Nah ini kalau saya bisa menyitir, ini akan berjalan efektif ketika kemudian ini ada naungan regulasi yang jelas terkait dengan ini. Nah kampung baca ini untuk tahun ini bagaimana keberadaannya, kami juga nanti bagaimana kemudian dari regulasi itu bisa menampung itu, dan sampai kemudian nanti mungkin perda itu apakah mungkin ada kemungkinan juga nanti akan bisa disesuaikan kalau kita bisa bicara berkembang begitu, artinya dengan kondisi yang seperti ini apakah kemungkinan juga nanti akan ada penyesuaian terkait dengan kebutuhan itu gitu ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat perpustakaan gitu ya, peran perpustakaan dikatakan dari Pak Torik tadi bahwa itu harus berkembang. Nah, saya melihat itu ya, terutama untuk yang di perpustakaan di sekolah gitu ya. Di beberapa kegiatan gitu saya melihat itu perpustakaan itu masih bergerak di ruang sunyi. Artinya kami berharap gitu perpustakaan yang notabene itu berada di sekolah yang jadi lokus atau sumber belajar itu justru mestinya harus hidup melebihi dari kelas-kelas gitu ya. Ramainya, riuhnya itu melebihi dari kelas. Artinya ketika ke perpustakaan itu bisa hidup aktif, pengunjung banyak gitu dari para siswa, itu tanda-tanda mereka bahwa itu menjadi anak-anak benar-benar menjadi pembelajar. Artinya mereka di ruang kelas itu tidak cukup. Keingintahuannya mereka akan berkembang dan berkembangnya apa? Geraknya itu menuju ke perpustakaan. Nah, ini artinya menjadi PR juga nih untuk Kota Yogyakarta gitu ya, yang sebagai basic dari barometer tadi dikatakan sebagai kota pendidikan ini, bagaimana kemudian strategi ini yang menguatkan dengan kolaborasi ini untuk pembinaannya untuk ke perpustakaan-perpustakaan itu seberapa jauh peran dari akademisi, kemudian dari corporate mungkin, atau kemudian dari legislatif. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Ibu Maya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi terkait kolaborasi dukungan dari berbagai pihak, di lingkup manapun harus menyediakan ruang untuk literasi ya Bu ya. Kemudian regulasinya seperti apa? Mungkin dari Pak Indro. Monggo. Makasih Bu Maya, ini sering juga ke DPD, Oh, iya. sering memberi masukan ke teman-teman juga DPD. Terakhir juga memberi masukan soal PAUD, makanya kita perlu membahas soal kajian kota layak anak, kota desa layak anak. Kita ngomongin soal regulasi Bu, regulasi sekarang ada Perda Perpustakaan. Jadi, ada teman-teman perpustakaan ya. Kita waktu itu saya ikut juga di pansus Perda Perpustakaan, waktu itu saya di Komisi C, belum tahu Komisi D. Tak pikir waktu saya Komisi C, perda ini sangat berguna untuk teman-teman dinas perpustakaan. Terus waktu saya menanyakan ke teman-teman dinas perpustakaan, kita ada perda, terus ini gimana perda bisa menjadi landasan teman-teman dinas perpustakaan. Sekali lagi, bahwa itu kita tidak bisa untuk perpustakaan untuk di tingkat kelurahan, kemantren, masyarakat, komunitas juga ada di Perda Perpustakaan itu. Kita juga ke tingkat keluarga. Untuk soal penyediaan buku-bukunya, nah perpustakaan itu bukan ranah kita Pak Indro. Ranahnya teman-teman dinas pendidikan. Duh, kok iso? Karena ya menyediakan buku dari teman dinas pendidikan. Jadinya artinya kolaborasi teman-teman dinas ini harus kita gadukilah, oh ini dinas pendidikan harus dibantu dinas pendidikan, tidak bisa mereka berjalan sendiri. Jadinya tadi regulasi tadi yang memang butuh inovasi, mungkin tadi kita jadi usulan mungkin dari teman-teman besok mamanya ada audiensi ke DPD dari teman pustaka, oh ini regulasi Perda Perpustakaan tidak sesuai dengan keadaan sekarang, mungkin bisa kita ubah lagi lah, mungkin ada masukan dari warga masyarakat. Terus tadi juga soal kampung baca, ya jadi masukan kita Bu, karena kita gimana ya, kita ngomong secara formal, secara anunya memang perpustakaan gini lah, tapi kalau kita melihat keadaan kota Jogja ngomong Jogja, kota pendidikan, kota literasi tadi memang benar. Tapi kalau kita melihat juga ada nggak tahu perpustakaan di tingkat masyarakat, kita nggak usah ngomongin mulu lah, ngomongin soal di tempat saya aja, di kampung saya nggak ada perpustakaan. Makanya itulah teman-teman tadi dinas perpustakaan juga pernah kita tanya, kita juga lagi sekarang inovasi soal gimana cari bukunya. Kita juga minta ada bantuan mungkin ada sumbangan buku, mudah-mudahan kita langsung bisa tadi
bahasanya teman dinas perpustakaan adanya angkringan literasi, angkringan baca ini bisa kita dorong lagi lebih bagus. Mungkin ya untuk sementara di 4 cagar budaya tadi di Kota Kediri, mungkin di Kota Baru sudah ada ini literasi, angkringan literasi, di Malioboro. Di Malioboro aja banyak wisatawan, kita tidak ada tempat tempat bacaan, tempat untuk bisa tahu mungkin bisa tahu soal Kota Jogja, adanya buku pojok baca lah bahasanya. Itu tidak ada juga. Nah, kita sangat mendorong supaya teman-teman dinas perpustakaan yuk kerjasama sama dinas apa, kita dari Komisi D sangat membantu sekali, sangat kepingin. Tadi saya ngomong, saya kepingin teman-teman ini langsung teman dinas perpustakaan ada program biar cepat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas dorongannya. Kemudian tadi terkait yang di sekolah ya Bu nggih, perpustakaan itu menjadi ruang yang sunyi seperti itu. Mestinya kan harus lebih hidup dari kelas-kelas begitu ya Bu nggih. Harusnya juga perpustakaan lebih berbeda ya dengan ruangan kelas, mungkin lebih wow lagi, tidak hanya monoton, biar lebih anak-anak juga lebih nyaman untuk berada di perpustakaan. Nah, untuk pembinaannya ke sekolah-sekolah itu seperti apa? Mungkin dari akademisi atau dari Pak Indri juga nanti mungkin bisa bergantian. Baik, saya dulu? Iya, boleh. Oke, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, sebenarnya tadi kata kuncinya di awal sudah disebutkan bahwa literasi atau minat baca itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak, bukan tanggung jawab dinas perpustakaan, bukan tanggung jawab anggota dewan saja, bukan tanggung jawab guru saja, pustakawan saja, dan sebagainya. Nah, kita coba mulai urai ya satu persatu gitu. Nah, kalau di perpustakaan mungkin sekolah ya utamanya, mungkin akan salah satu alasan yang sering mungkin bukunya nggak banyak. Yang kedua mungkin nggak ada anggaran untuk pengembangan dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kita bisa kasih sedikit gambaran, mungkin bisa diarahkan bahwa aktivitas pembelajaran itu berbasis perpustakaan. Ya, kalau di prodi kami itu ada mata kuliah pembelajaran berbasis perpustakaan. Nah, itu goals-nya adalah untuk membekali pustakawan itu juga bisa punya kemampuan pedagogi atau mengajar gitu ya. Nah, di sisi lain kalau itu memang tidak memungkinkan, karena itu kan diadaptasi dari dari negara-negara yang memang sudah lazim menggunakan istilah teacher librarian atau guru pustakawan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita berkolaborasi lagi dengan guru. Tadi misalnya, Pak, Bu, ayo dikasih tugas misalnya meringkas siswanya dari bacaan buku di perpustakaan, akhirnya mereka kan datang ke perpustakaan. Atau misalnya pas kelas meeting atau apa gitu ya, yang aktivitas yang agak longgar, mungkin perpustakaan melalui pustakawan bisa ngajak para siswa, yuk kita bikin craft dari koran bekas atau dari kertas bekas, kemudian kita bikin banyak hal gitu ya. Mungkin aktivitas-aktivitas seperti itu yang kemudian bisa menghidupkan perpustakaan. Karena lagi-lagi tadi ada paradigma yang berubah. Perpustakaan bukan lagi tempat banyak buku, tapi adalah pusat aktivitas pembelajaran ya. Yang itu juga perlu dihidupkan lagi gitu, dan tidak bisa seorang diri kan pustakawan, karena tadi misalnya perlu izin ke gurunya untuk ngajak gurunya datang ke perpustakaan gitu. Bahkan takutnya jangan-jangan Bapak Ibu gurunya nggak pernah ke perpustakaan juga gitu. Nah, itu juga agak ironis takutnya kan. Ya bisa juga Pak ya. Nah tadi bisa diajak kolaborasi dengan cara tadi. Yuk kita bikin kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Kemudian tadi kalau mereka udah senang ke perpustakaan, pustakawannya juga jangan galak-galak gitu ya. Makan nggak boleh, minum nggak boleh. Terus nanti apa misalnya ya, meskipun dengan ada alasannya, tapi kan kita harus melihat. Oh kalau dia lagi senang-senangnya, kalau lagi makan ya jangan diganggu. Takutnya, kapok aku nih perpustakaan, dimarahin sama bu ininya, udah besoknya nggak mau. Aduh, ini kasihan, eman-eman gitu. Ada potensi kok malah diputus begitu saja. Nah, itu ya. Kemudian terkait pembinaan tadi ya, saya pikir pembinaan di perpustakaan sekolah sudah ada ya, di dinas perpustakaan mungkin sepertinya punya program itu ya, dan
Itu saya pikir teman-teman pustakawan di dinas lebih ahli lah terkait teknis di perpustakaan sekolah dan sebagainya, dan bahkan bisa memetakan sekolah yang resource-nya atau sumber dayanya kayak gini bisa diarahkannya ke sini, yang sumber dayanya bagus ya bisa digenjot lebih bagus lagi, dan itu saya pikir dinas sudah punya mekanismenya. Kemudian keterlibatan 5K tadi Bu ya, 5K salah satunya kampus. Nah ini karena saya berasal dari kampus, mungkin saya sampaikan bahwa kampus itu kan punya tanggung jawab tridharma gitu Pak. Salah satunya, bukan salah satunya, tridharma itu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya pikir bisa ditekankan di tiga-tiganya. Misalnya di pendidikan dan pengajaran itu bisa, misalnya perpustakaan sekolah sebagai objek belajar. Apalagi kami di perpustakaan, itu perpustakaan sekolah itu kajian kami. Jadi problem-problem yang ada di sana ya kita teliti gitu ya. Kemudian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat, mahasiswa itu banyak aktivitas sekarang berbasis literasi itu udah banyak. Termasuk KKN tematik literasi itu udah ada. Nah, yang mana itu sangat bisa diajak kolaborasi Bu Maya ya. Jadi KKN tematik literasi, misalnya literasi di sekolah salah satunya, misalnya meningkatkan minat baca, membangun kebiasaan membaca, atau tadi membaca dengan lebih menyenangkan gitu ya. Dan itu udah banyak dilakukan juga sebenarnya oleh teman-teman mahasiswa gitu, dan juga dosen. Kalau di tempat kami juga ada pengabdian masyarakat melalui mata kuliah. Jadi mata kuliah itu ada mata kuliah manajemen perpustakaan ya. Itu biasanya teman-teman mahasiswa nanti akan menjadi volunteer atau relawan ya, datang ke sebuah perpustakaan, kemudian membantu. Tadi dilihat, oh ini kurang klasifikasinya misalnya belum, kemudian kita berikan pelatihan secara singkat ya, terkait otomasi perpustakaan dan sebagainya. Ya, itu udah banyak dilakukan juga. Dan yang penting itu tadi seperti orkestra tadi, tinggal itu tadi diberikan ruang dan harus tahu satu sama lain. Mahasiswa porsinya ini, dosen porsinya ini, guru porsinya ini, pustakaan porsinya ini, dan itu tinggal bergerak bersama. Dan insya Allah nanti kalau itu secara kontinu dan di maintenance juga dukungan Pak Dewan tadi ya, Dewan juga mengawal dengan memberikan platform hukum yang jelas gitu ya. Seperti Perda misalnya tadi ya, mungkin di Perda ada unsur-unsur yang banyak, salah satunya mungkin corporate tadi menarik juga itu Bu, corporate atau CSR Pak. CSR mungkin bisa digenjot juga itu melalui Dewan gitu ya. Jadi CSR yang ada di Kota Jogja punya kontribusi apa untuk literasi misalnya ya, bisa juga dari situ barangkali Bu ya. Dan mungkin mereka bisa menyediakan resource atau tempatnya ataupun yang lainnya, dan itu bisa menjadi pemicu literasi yang lebih tinggi. Mungkin sementara itu. Oke, baik. Berarti intinya kuncinya itu adalah kolaborasi. Ya, jadi dan pembelajaran berbasis perpustakaan itu juga perlu ditingkatkan. Mungkin seperti itu. Kalau untuk pembinaan kita juga ada pembinaan, nanti sudah ada daerah kerja masing-masing. Jadi bagi yang membutuhkan kita siap untuk datang membina perpustakaan seperti itu. Mungkin saya melakukan Mbak. Iya, kata kunci buat kita dari DPD tadi ya, di KPCD tadi Bu Maya masukkan tema Mas Torik, anggaran untuk di perpustakaan di sekolahan lah. Karena kalau kita melihat anggaran di dinas pendidikan tidak ada anggaran untuk penambahan buku Mas. Makanya seperti tadi kata Bu Maya, perpustakaan kayak ruang hampa, ruang sunyi. Karena bukunya mesti itu saja, mungkin jadi minat baca dari adik-adik kita berkurang. Karena kita kita tahulah kemarin ini besok tanggal 16 ada pembahasan RKA mengenai kegiatan anggaran kan. Di KUAP PPS di Dinas Pendidikan tidak ada soal tadi. Nah ini jadi kata kunci saya untuk teman komisi kita dorong dinas pendidikan untuk ini anggaranmu tinggal soalnya pembelian buku di perpustakaan, jadi ada minat baca dari adik-adik kita. Terus yang kedua tadi dinas perpustakaan Jogja, jadi tadi saya setuju sama Mas Rik bilang jadi ruang dialog di antara generasi antar komunitas. Jadi di sini di dinas perpustakaan Kota Jogja tidak cuma untuk
cuma untuk ada teman-teman cuma baca buku. Jadi adanya ruang dialog, ruang pertemuan antara beberapa komunitas. Mungkin jadi tempat pertemuan antara komunitas olahraga, tapi nggak apa untuk ngobrol, tapi kan jadi bisa mancing untuk bisa baca juga, bisa untuk menambah literasi juga. Nggih, baik. Terima kasih Pak Indra. Makasih Bu Maya. Jadi masukan kita juga. Oke, baik. Mungkin ada penanya lagi terkait tema kita masa depan literasi kota perpustakaan untuk semua. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Dewan, Nggih. tapi kalau Bapak dosen mau jawab juga boleh. Ini terkait untuk tadi kan Bu Maya menyebutkan bahwa perpustakaan itu menjadi tempat yang sunyi gitu. Sebenarnya untuk salah satu langkah kita, saya selaku sebenarnya saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Arofah dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, tapi juga mewakili dari Adpus IDIJ. Nggih. Ini gini, untuk salah satu langkah kami untuk menarik pembaca siswa ke perpustakaan yaitu menyediakan koleksi yang menarik. Ya itu. Tapi sekarang ini Pak, banyak sekali sekolah-sekolah yang merasa bingung dengan adanya SK pengadaan buku. Karena kita itu mengadakan pengadaan buku yang inginnya itu yang disukai anak. Bahkan kita itu menawarkan, ini mumpung ada pengadaan silahkan kalian request. Tapi ternyata ada kendala karena ada SK-nya Bapak. Cuman mungkin kalau di kota itu belum, tapi sekolah-sekolah lain itu kemarin udah ini gimana ada dana sekarang 10% ya Mbak ya. Nah itu untuk pengadaan buku, cuman bukunya yang hanya di SK, itu terutama yang SMA. Tapi di SMP lain juga sudah harus sesuai dengan SK. Pertanyaan yang kedua, untuk dana 10% itu kenapa hanya untuk pengadaan koleksinya saja Bapak? Karena kita tadi membutuhkan ruang untuk anak-anak, mungkin seperti podcast atau ruang lainnya. Nah itu juga membutuhkan biaya. Tapi ini kemarin Mbak ini ada dana segini untuk pengadaan buku. Mbak kalau bisa jangan hanya untuk buku, tapi ini harus untuk buku gitu loh. Itu menjadi kendala kita untuk mengembangkan perpustakaan. Itu aja Bapak pertanyaan saya. Oke, dari Ibu Nur Arofah tadi adanya pengadaan harus sesuai dengan SK ya Bu ya. Padahal seharusnya pengadaan buku itu sesuai dengan keinginan dan minat pemustakanya supaya nanti perpustakaan seperti tadi jadi rame, tidak sepi dan sunyi karena bukunya hanya itu-itu saja. Kemudian yang kedua tentang pengadaannya tuh hanya koleksi saja dan itu 10%, padahal mereka ingin seperti podcast dan lain-lain. Itu bagaimana Pak? Ya, nanti kita lihat Bu di anggarannya. Makasih masukannya dari Bu Nur Arofah. Dari SMP 5 ya? SMP 5. Nggih. Dari Bu Maya tadi makasih masukannya. Kalau dari jenengan tidak memberikan masukan ke kita juga nggak tahu juga. Yo kita teman-teman kita akan menghargai teman-teman dinas untuk anggaran juga kita harus mencermati juga. Mungkin kita juga orang cermat tadi saya juga terbuka juga tadi kata kunci buat kita teman-teman di Komisi D, kata perpustakaan ini memang sangat penting sekali. Jadi tadi kata Bu Nur ya ada untuk podcast juga ini. Jadi nanti kita lihat Bu anggarannya Bu. Ini ya masih ada pembahasan juga anggaran. Kalau kita ngomong ya nanti kita lihat. Terus kita ngomong juga soal CSR ya. Di tempat pemerintah Kota Jogja masih belum ada perda CSR Mas Torik. Jadi CSR masih teman-teman masih di Pak Wali Kota. Jadi kalau kita juga lagi membahas untuk perda CSR. Jadinya bisa berguna fungsi untuk di teman-teman juga di Dinas Perpustakaan atau untuk lainnya juga. Karena selama ini CSR baru digunakan untuk
bedah rumah, bukan ya. bedah perpustakaan. Gitu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari Pak Torik mungkin ada Ya, masukan? mungkin menambahi tapi bukan tentang anggaran. Oh iya, baik. Bukan porsinya. Ya saya pikir saya setuju dengan Bu Nur Arafah tadi ya. Jadi aktivitas di perpustakaan itu tadi tidak hanya membaca. Iya. Karena literasi itu kan sebenarnya lebih dari membaca, lebih dari sekadar membaca. Tapi tadi belajar sepanjang hayat itu kata kuncinya. Jadi dengan cara apa belajar banyak ya tadi. Misalnya tadi dengan membuat craft atau misalnya belajar sederhana gitu ya. Saya pernah lihat di sebuah tayangan media sosial ya bahwa ada anak itu diajari nyetrika di sekolah ya, diajari bikin jus di sekolah. Itu kan skill-skill yang sebenarnya penting ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita anggap itu kayak nggak penting gitu. Nah, itu mungkin bisa hal-hal sederhana kayak gitu bisa jadi solusi atau alternatif yang mana kurang anggaran Mas barangkali ya. Jadi aktivitasnya tuh yang mungkin kita udah punya bahannya ya, kayak tadi bikin kerajinan dengan barang bekas, kemudian yang lainnya. Meskipun tadi tidak menutup kemungkinan juga anggaran juga sangat penting untuk pengembangan pustakawan juga Pak. Jadi selain untuk ini ya, selain untuk belanja bahan ya tanda kutip juga belanja pengetahuan. Nah itu untuk peningkatan kapasitas pustakawan. Jadi pustakawan juga biar lebih upgrade, lebih kreatif. Itu juga saya pikir penting juga untuk dipikirkan secara anggarannya gitu Mbak ya. Jadi mungkin itu ya jadi tambahannya. Oke, jadi dari membaca kita harus menghasilkan karya-karya gitu ya Mas ya? Ya itu juga bisa jadi alternatif. Oke, baik mungkin closing statement dari Pak Indro dan Mas Torik, monggo. Masih dulu. Mas Torik dulu. Ya, sebagaimana topiknya ya, jadi menumbuhkan literasi kota. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi multisektor, karena literasi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi juga banyak pihak, dan itu perlu diorkestrasi atau dikerjakan secara bersama-sama agar menjadi harmoni begitu, dan itu perlu belajar berjalan bersama untuk menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat. Dan Kota Jogja saya pikir bisa menjadi pelopor ya untuk menjadi bumi literasi begitu, karena Jogja sudah punya modal yang sangat kuat. Hanya saja modal yang sangat kuat ini jangan disia-siakan, jangan justru malah dengan banyak kendala itu jadi melempem, dan saya pikir itu yang perlu ditingkatkan. Jadi kolaborasi multisektor untuk literasi Kota Jogja. Oke, baik. Dari Pak Indra? Terima kasih. Mungkin sesuai dengan tupoksi kita sebagai anggota DPD, soal pengawasan, soal penganggaran juga, soal tadi regulasi di beda perpustakaan mungkin butuh inovasi. Tadi banyak masukan dari teman-teman, banyak masukan dari teman pustaka, sangat membantu kita untuk bagaimana kita penganggaran juga. Kata kuncinya tadi kurangnya penganggaran juga di bidang perpustakaan. Tadi masukan dari Mas Tri juga untuk penganggaran di teman-teman di pustakawan, cuma tidak hanya bahan bacaan, tapi juga nambah pengetahuan. Sangat terima kasih sekali. Kita akan sesuai dengan tupoksi kita akan bekerja juga bagaimana kita menganggarkan tadi masukan dari teman-teman juga soal tadi pengawasan juga, soal regulasi mungkin tidak sesuai dengan keadaan sekarang, mungkin harus dibahas ya, kita akan menampung semua masyarakat, masukan dari masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Indro. Mas Torik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Dari Pak Torik dan Pak Indro kita belajar bahwa di era digital justru perpustakaan itu makin penting sebagai kompasnya literasi, dan Pak Indro juga kita mendengarkan bahwa kebijakan, anggaran, dan kolaborasi multi pihak menjadi kunci agar literasi kota itu benar-benar menjadi gerakan kota. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita Bapak Torik Tri Prabowo MIP PhD dan Bapak Indro Sulaksono dari anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Orista yang sudah ikut menyimak dan berbagi. Baik, Sobat Orista, obrolan kita kali ini menunjukkan satu hal penting bahwa literasi bukan sekedar tentang membaca buku, tetapi bagaimana kita membangun kota yang cerdas, berbudaya, dan siap untuk menghadapi masa depan.
Perpustakaan bukan lagi hanya rak buku, tapi rumah bersama tempat kita bisa tumbuh dan berkreasi. Yogyakarta punya modal besar sebagai kota pendidikan dan budaya, tinggal bagaimana kita menjaga dan mengembangkannya. Semoga podcast kali ini menginspirasi kita semua untuk mendukung gerakan literasi. Karena membangun literasi kota berarti membangun peradaban. Terima kasih sudah menyimak episode Orista kali ini. Saya Lia pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Orista berikutnya. Salam literasi.